Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai analisis data pengaruh UMR terhadap pengeluaran rumah tangga per kapita 10 provinsi di Indonesia tahun 2016. Sebelum ke pembahasannya, perkenalkan nama saya Fikri Saputra, lalu ada teman saya Aisyah Tiana Fisya, Gairil Juniawan Farel Hakim, dan Kak Lutfi Ramdhani. Baik, langsung ke latar belakang dari proyek yang kami buat, yaitu data mengenai rata-rata pengeluaran per kapita dan upah minimum regional atau UMR pada bulan Maret 2016 di Indonesia, memegang peranan krusial dalam analisis ekonomi regional. Keterkaitan yang signifikan antara UMR dan pola pengeluaran rumah tangga memberikan pemahaman mendalam mengenai disparitas ekonomi antar wilayah, mempertimbangkan perbedaan daya beli dan akses terhadap kebutuhan dasar. Next. Lalu ada rumusan masalah pada proyek kami. Yang pertama ada bagaimana pola pengeluaran rumah tangga per kapita di 10 provinsi terpilih di Indonesia pada tahun 2016. Yang kedua, apa perbedaan signifikan dalam komposisi pengeluaran antar provinsi dan faktor-faktor apa yang memungkinkan mempengaruhinya. Yang ketiga, sejauh mana tingkat ketidaksetaraan dalam pengeluaran rumah tangga antar provinsi menggunakan indikator statistik yang relevan. Yang keempat, bagaimana hubungan antara pengeluaran rumah tangga dan upah minimum regional atau UMR, serta sejauh mana hal tersebut dapat disoroti. Next. Lalu ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi pola pengeluaran rumah tangga per kapita di 10 provinsi terpilih di Indonesia pada tahun 2016. Yang kedua, ada menganalisis perbedaan-perbedaan signifikan dalam komposisi pengeluaran antar provinsi dan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Yang ketiga, menilai tingkat ketidaksetaraan dalam pengeluaran rumah tangga antar provinsi dan menggunakan indikator statistik yang relevan. Yang keempat, menyoroti hubungan antara pengeluaran dan upah minimum regional atau UMR. Lalu metode penelitian yang kita gunakan yaitu pengumpulan data, dan langkah keduanya pemrosesan data, lalu data itu kita analisis statistik, dan kita visualisasikan datanya. Next. Berikut adalah data upah minimum 10 provinsi di tahun 2016. 10 provinsi ini terdiri dari Papua, Banten, Sulawesi Utara, Maluku, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Aceh. Nah, berikut adalah data pengeluaran per kapita 10 provinsi pada tahun 2016 dibagi dua, yaitu ada di perkotaan dan perdesaan. Baik, saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan. Yang pertama, itu ada analisis deskriptif, di mana pengujian analisis deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai perhitungan nilai minimum dan maksimum rata-rata, serta standar deviasi terkait penelitian tentang dampak upah minimum terhadap pengeluaran per kapita di 10 provinsi di Indonesia. Analisis ini dilakukan berdasarkan data yang dikumpulkan dari tahun 2016 pada tingkat provinsi atau 10 provinsi yang dipilih. Hasil analisis deskriptif didapatkan seperti yang ada di PowerPoint. Lalu yang kedua ada analisis regresi. Analisis regresi adalah metode analisis statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis yang menyatakan ada tidaknya pengaruh antara variabel satu dengan variabel yang lain. Grafik tersebut menunjukkan perbandingan pada 3 variabel, yaitu provinsi, UMR dalam rupiah, serta pengeluaran per kapita perkotaan yang garis merah, dan pengeluaran per kapita perdesaan pada garis biru, pada garis hijau. Dari analisis grafik, terlihat bahwa tinggi rendahnya UMR tidak selalu mencerminkan tingkat pengeluaran per kapita di provinsi tersebut, seperti yang terjadi di antara Aceh dan Bali. Meskipun UMR Aceh lebih tinggi, pengeluaran per kapita di Bali justru lebih besar, baik di perkotaan maupun di pedesaannya. Temuan konsisten juga menunjukkan bahwa pengeluaran per kapita di pedesaan tidak selalu lebih besar dibandingkan dengan perkotaan di ke-10 provinsi terpilih. Dari situ, dapat disimpulkan bahwa untuk evaluasi yang lebih akurat terkait hubungan UMR dengan pengeluaran per kapita, perlu diperhitungkan variabel-variabel seperti kondisi kehidupan sosial, serta biaya bahan pokok di setiap provinsi. Variabilitas ini dapat mempengaruhi tingkat pengeluaran per kapita, memperkuat urgensi untuk memperoleh data yang holistik guna menyusun kebijakan ekonomi yang lebih tepat dan inklusif di tingkat provinsi.
Next, selanjutnya ada analisis korelasi. Analisis korelasi di R dapat dilakukan dengan menggunakan fungsi core untuk menghitung koefisien korelasi antara dua variabel atau lebih. Hasilnya ini dapat berkisar -1 hingga 1. Berdasarkan data yang sebelumnya, berdasarkan data yang ditampilkan, contoh hubungan positif atau mendekati 1 itu ada korelasi antara UMR serta pengeluaran per kapita di perkotaan, yang mengartikan bahwa semakin tinggi UMR membuat pengeluaran per kapita di perkota cenderung tinggi juga. Lalu yang contoh hubungan negatif atau mendekati -1 itu ada korelasi antara UMR dengan pengeluaran per kapita di pedesaan, serta korelasi antara pengeluaran per kapita di perkotaan dan pengeluaran per kapita di pedesaan. Yang terakhir ada visualisasi data. Berdasarkan data yang dikumpulkan, yang di PowerPoint berikut, visualisasi data berupa grafik batang dari upah minimum dan pengeluaran per kapita di perkotaan, serta pedesaan pada 10 provinsi yang terpilih di Indonesia. Seperti penjelasan sebelumnya pada analisis regresi, bahwa belum tentu jika pendapatan UMR pada provinsi memastikan bahwa pengeluaran per kapita di perkotaan maupun pedesaan juga tinggi. Tetapi pengeluaran per kapita di pedesaan pasti lebih kecil dibandingkan pengeluaran perkotaan. Maka dari itu, perlu analisis lebih lanjut antara hubungan UMR dengan pengeluaran per kapita agar mendapatkan data yang lebih valid. Oke, untuk kesimpulannya, upah minimum regional atau UMR memiliki dampak signifikan terhadap pola pengeluaran rumah tangga di berbagai provinsi di Indonesia. Variabilitas dalam pola pengeluaran rumah tangga terlihat bervariasi di berbagai wilayah. Dan hal ini perlu mendapat perhatian khusus dalam mengevaluasi dampak kebijakan pemerintah terhadap ekonomi lokal. Teori upah dan teori pengeluaran per kapita juga menjadi fokus utama dalam memahami dinamika ekonomi di Indonesia. Saran yang dapat diberikan berdasarkan laporan ini adalah perlunya melakukan analisis statistik yang lebih mendalam untuk mengidentifikasi pola dan tren yang dapat memberikan kontribusi signifikan pada pemahaman tentang bagaimana kebijakan pengupahan regional mempengaruhi tingkat pengeluaran rumah tangga. Selain itu, juga perlu dilakukan analisis regresi untuk menyoroti hubungan antara pengeluaran rumah tangga dan UMR. serta sejauh mana hal tersebut dapat disoroti. Baik, setelah pemaparan tadi, kami akan membuka sesi pertanyaan. Dipersilakan untuk saudara bertanya. Oke, saya izin bertanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Afnan Zarah dengan NIM J0403221083. Saya ingin bertanya, apa implikasi dari analisis korelasi antara UMR, pengeluaran per kapita di perkotaan, dan pengeluaran per kapita di perdesaan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Jadi, korelasi, jadi ada dua hubungan. Ada hubungan positif dan hubungan negatif. Hubungan positif itu menunjukkan bahwa adanya korelasi antara UMR dan pengeluaran per kapita di perkotaan, di mana yang dapat diartikan bahwa jika UMR-nya naik, pasti pengeluaran per kapita di perkotaan juga ikut naik. Dan contoh hubungan korelasi yang negatif itu ada korelasi antara UMR dengan pengeluaran per kapita di pedesaan, serta korelasi antara pengeluaran per kapita di pedesaan dan pengeluaran per kapita di perkotaan, di mana artinya setiap naiknya UMR, pengeluaran per kapita di pedesaan itu cenderung lebih kecil, maupun semakin tingginya pengeluaran per kapita di perkotaan, semakin kecil juga pengeluaran per kapita di pedesaan. Tetapi korelasi negatif tersebut termasuk korelasi yang lemah, sehingga tidak terlalu valid karena data dapat bervariatif. Apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Perkenalkan, nama saya Muhammad Hakim Mustafa Rahman. Saya ingin bertanya, apa yang dapat disimpulkan dari analisis regresi yang dilakukan terhadap UMR
pengeluaran per kapita di perkotaan dan pengeluaran per kapita di pedesaan. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya, yaitu apa yang dapat disimpulkan dari analisis regresi yang dilakukan terhadap UMR, pengeluaran per kapita di perkotaan, dan pengeluaran per kapita di pedesaan. Analisis regresi ini menunjukkan bahwa meskipun UMR dapat mempengaruhi pengeluaran per kapita, belum tentu kenaikan UMR langsung mengakibatkan peningkatan pengeluaran. Maka dari itu diperlukan faktor-faktor lain seperti kehidupan sosial dan biaya bahan pokok di setiap provinsi untuk mendapatkan gambaran yang lebih valid lagi. Sekian, apakah jelas? Cukup jelas, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaannya. Mau tanya, saya Noiman Nugraha dari kelompok 4. Izin bertanya, bagaimana analisis deskriptif membantu dalam pemahaman pola pengeluaran di 10 provinsi? Baik, terima kasih pertanyaannya, Iman. Bagaimana analisis deskriptif membantu dalam pemahaman pola pengeluaran di 10 provinsi? Analisis deskriptif memainkan peran integral dalam mendukung pemahaman pola pengeluaran di 10 provinsi. Dengan memanfaatkan berbagai metode statistik deskriptif, kita dapat merinci data pengeluaran secara lebih mendalam, memberikan wawasan yang berharga bagi para analis dan pengambil keputusan. Pertama-tama, melalui tingkat pemusatan data seperti rata-rata dan median, kita dapat mengidentifikasi kecenderungan pengeluaran di setiap provinsi. Selanjutnya, dengan mengeksplorasi penyebaran data menggunakan rentang dan standar deviasi, kita dapat menilai variasi pengeluaran di wilayah tersebut. Analisis distribusi data melalui histogram atau diagram batang memberikan representasi visual yang membantu dalam menemukan pola atau kecenderungan tertentu. Penting juga untuk membandingkan antara provinsi dengan menggunakan tabel perbandingan atau grafik garis batang untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Selain itu, identifikasi outlier dengan menggunakan box plot dapat memberikan wawasan tambahan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran di suatu wilayah dengan melibatkan analisis tren waktu dan perbandingan antar provinsi. Analisis deskriptif menyediakan alat yang kuat untuk mengeksplorasi dan menginterpretasi pola pengeluaran secara komprehensif. Dengan demikian, hasil analis tersebut dapat menjadi dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan yang informasional dan kontekstual di tingkat regional. Apakah terjawab? Terjawab. Baik. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Perkenalkan, nama saya Lutfi Riani dengan NIM J0403-221134. Izin bertanya, mengapa data tentang upah minimum regional atau UMR dan pengeluaran per kapita di perkotaan dan perdesaan dianggap penting untuk dianalisis? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang tadi saya akan menjawab. Ya, itu sangat penting sekali karena data tentang upah minimum regional atau UMR dan pengeluaran per kapita di perkotaan serta pedesaan sangat penting karena menggambarkan disparitas ekonomi dan tingkat kesejahteraan antar wilayah di Indonesia. UMR mencerminkan standar gaji minimum yang mempengaruhi tingkat penghasilan pekerjaan di berbagai provinsi. Sementara pengeluaran per kapita memperlihatkan perbedaan daya beli dan akses terhadap kebutuhan dasar di wilayah perkotaan dan pedesaan. Informasi ini membantu mengidentifikasi ketimpang ekonomi antar wilayah, serta mengevaluasi tingkat hidup dan ketersediaan yang dibutuhkan masyarakat. Analisis data ini menjadi dasar penting dalam merancang kebijakan ekonomi yang inklusif dan merata guna meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat di berbagai provinsi di Indonesia. Oke, apakah sudah menjawab pertanyaan tersebut? Baik, sudah cukup menjawab. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dan perhatiannya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.